Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pernahkah suatu malam Bapak Ibu merasa tubuh ini lelah, tapi mata tetap menolak untuk terpejam? Sudah berbaring sejak jam 9, minum susu hangat, mematikan lampu, tapi jam di dinding terus berdetak, dan kantuk tak juga datang. Atau barangkali Bapak Ibu malah baru bisa tidur jam 2 pagi, lalu jam 4 sudah terbangun lagi, sendirian dalam sepi. Kalau iya, Bapak Ibu tidak sendirian. Banyak yang merasakannya, dan ada jalan keluar yang lembut untuk mengatasinya. Banyak orang seusia kita mengalami hal yang sama. Namun, hal ini tidak boleh dianggap wajar begitu saja. Karena tidur bukan sekadar waktu untuk istirahat, tapi juga saat tubuh memperbaiki diri, menyembuhkan luka dalam, dan memulihkan tenaga. Masalahnya, semakin bertambah usia, tidur justru semakin sulit. Lalu muncul pertanyaan yang sering saya dengar dari pasien. Pak dokter, apakah saya harus minum obat tidur terus-menerus? Hari ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu duduk sebentar dan bicara pelan-pelan. Kita akan bahas, kenapa tidur jadi sulit di usia 60 tahun ke atas, dan, yang lebih penting, bagaimana cara mengatasinya tanpa obat, tanpa efek samping, dan bisa dilakukan di rumah, dengan penuh kelembutan. Mari kita mulai dari satu hal dulu, mengakui bahwa tidur bukan lagi sesuatu yang otomatis, tapi sesuatu yang bisa kita bangun kembali bersama-sama. Bapak dan Ibu, dulu waktu kita masih muda, tidur adalah hal yang sangat mudah. Baru rebahan sebentar, mata sudah tertutup. Tapi kini, setelah memasuki usia 60 tahun ke atas, tidur menjadi tantangan baru yang tidak semua orang bicarakan. Sebenarnya, ini bukan semata-mata karena usia, tapi karena ada perubahan alami dalam tubuh yang memengaruhi pola tidur kita. Salah satunya adalah menurunnya hormon melatonin, yaitu hormon yang membantu tubuh merasa mengantuk saat malam tiba. Seiring bertambahnya usia, produksi hormon ini menurun drastis, sehingga otak tidak lagi menerima sinyal waktunya tidur sekuat dulu. Inilah sebabnya rasa kantuk sering datang terlambat, atau tidur menjadi lebih ringan dan mudah terganggu. Tidak hanya itu, banyak lansia juga menghadapi gangguan kesehatan yang memengaruhi tidur, seperti nyeri sendi, tekanan darah tinggi, atau asam lambung naik saat malam. Belum lagi pikiran yang tidak tenang, khawatir tentang anak-anak, biaya hidup, atau kesehatan pasangan, sering muncul justru ketika semua orang sudah tidur. Coba bayangkan Pak Raharjo, 72 tahun, dari Klaten. Ia terbiasa bangun jam 2 pagi dan tidak bisa tidur lagi. Setelah diperiksa, ternyata tubuhnya sehat. Tapi pikirannya tidak bisa tenang. Yang terjadi, pikirannya terus berputar malam hari, memikirkan cucu yang sedang dirawat di rumah sakit. Banyak orang lansia akhirnya memilih minum obat tidur, karena merasa itu satu-satunya jalan keluar. Namun, kita perlu berhati-hati sebelum menjadikannya kebiasaan. Obat tidur, apalagi yang dikonsumsi rutin tanpa pengawasan dokter, bisa menyebabkan efek samping seperti tubuh lemas di pagi hari, kepala terasa berat, bahkan meningkatkan risiko jatuh saat ke kamar mandi malam-malam. Itulah mengapa kita perlu memahami bahwa tidur bukan soal menekan tombol off, tapi tentang menciptakan kondisi yang mendukung tubuh merasa aman dan tenang untuk beristirahat. Dan kabar baiknya, ada banyak cara alami yang bisa membantu, tanpa perlu langsung bergantung pada obat. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kadang kita pikir, begitu badan ini berbaring, langsung bisa tidur. Tapi nyatanya, semakin bertambah usia, tubuh justru perlu dipandu, dikasih tanda bahwa waktunya istirahat sudah tiba. Coba kita bayangkan diri kita seperti anak kecil yang sedang belajar tidur kembali. Kalau setiap malam ia diajak tidur di waktu yang sama, dengan suasana yang tenang dan nyaman, lama-lama ia akan terbiasa. Tapi kalau setiap malam jadwal tidurnya berubah, kadang jam 8, kadang jam 11, atau malah nonton TV sampai larut, tubuh pun jadi bingung. Ini waktunya istirahat atau belum? Saya pernah merawat seorang ibu bernama Bu Suryani dari Magelang. Beliau bilang, dulu saya pikir susah tidur itu wajar karena usia. Tapi setelah saya mulai tidur lebih teratur, suasana kamar saya atur lebih tenang. Ternyata badan ini pelan-pelan belajar lagi cara tidur yang damai. Itulah sebabnya Bapak Ibu, penting sekali punya kebiasaan malam yang lembut tapi konsisten. Tidak harus langsung sempurna. Bisa dimulai dari hal kecil saja. Misalnya mematikan televisi lebih awal, atau mengganti lampu putih dengan lampu kuning yang hangat, atau sebelum tidur menyeduh minuman hangat, duduk diam sambil menarik napas pelan, atau mendengarkan murotal Al-Quran pelan-pelan. Semua itu membantu otak kita paham. Ini bukan waktu berpikir atau cemas, tapi saatnya berserah dan beristirahat.
Yang terpenting adalah melakukannya secara konsisten setiap malam. Karena ketika pola yang sama diulang dengan tenang, tubuh akan mulai mengenali isyaratnya. Lama-lama, tanpa harus dipaksa, rasa kantuk datang sendiri. Bukan karena obat, tapi karena tubuh merasa aman, berkat kebiasaan malam yang lembut dan penuh kasih. Dan Bapak Ibu, satu hal lagi yang sering terlupakan. Kadang kita lupa bahwa apa yang kita makan sore hari, ternyata sangat menentukan apakah malam itu kita bisa tidur nyenyak atau justru gelisah sepanjang malam. Saya sering mendengar dari pasien, padahal tadi sudah capek, sudah tenang, tapi kenapa tetap nggak bisa tidur ya? Lalu saya tanya dengan lembut, tadi sore makan apa Bu? Ternyata jawabannya, baru jam 6 sore masih minum kopi tubruk dan makan gorengan 5 biji. Nah disitulah masalahnya. Tubuh kita ini seperti mesin. Kalau diisi dengan bahan yang tepat menjelang malam, mesin itu bisa pelan dan tenang. Tapi kalau kita isi dengan yang salah, ia justru akan bekerja keras sepanjang malam. Kafein dalam kopi atau teh, walaupun rasanya sudah biasa bagi kita, tetap bisa mengganggu kerja otak. Bapak Ibu mungkin tidak merasa langsung jantung berdebar, tapi diam-diam, zat itu membuat otak tetap aktif dan sulit tertidur. Begitu juga jika malam hari kita makan terlalu kenyang, terutama jika menunya gorengan berat atau lauk bersantan. Perut yang penuh membuat tubuh bekerja keras mencerna, padahal seharusnya sudah waktunya istirahat. Itu sebabnya kita sering merasa begah, tidak nyaman, dan akhirnya tidur pun tidak dalam. Tapi jangan khawatir, karena sebenarnya ada banyak pilihan makanan ringan dan hangat yang bisa membantu tidur jadi lebih nyenyak. Misalnya seperti susu hangat yang mengandung zat bernama triptofan. Zat ini membantu otak memproduksi hormon melatonin yang fungsinya memberi sinyal bahwa tubuh siap istirahat. Ada juga buah pisang yang matang sempurna. Bukan hanya enak, pisang mengandung magnesium dan kalium, dua mineral penting yang membantu otot-otot kita lebih rileks, apalagi setelah seharian beraktivitas. Pisang juga memberi rasa kenyang ringan, tidak membuat perut berat, tapi cukup untuk menenangkan tubuh. Lalu kalau Bapak Ibu lebih suka makanan hangat yang mengenyangkan, bubur oat atau bubur kacang hijau juga bisa jadi pilihan. Selain menyehatkan jantung, makanan ini juga membantu tubuh memproduksi hormon tidur secara alami. Ada satu kisah dari Pak Darno di Jombang yang masih saya ingat jelas. Beliau bilang sejak mulai minum susu pisang hangat setiap malam, ia jadi tidak mudah terbangun di tengah malam. Katanya, tidur saya seperti waktu muda, Dok, pelan tapi dalam. Jadi, jangan anggap remeh makanan malam Bapak Ibu, karena kadang yang kita butuhkan bukan pil tidur, tapi semangkuk makanan sederhana yang disiapkan dengan kasih sayang dan ketenangan. Bapak dan Ibu, kadang kita berpikir bahwa tidur malam hanya dipengaruhi oleh apa yang kita lakukan menjelang tidur. Tapi sesungguhnya, apa yang kita lakukan di siang hari justru punya pengaruh besar terhadap kualitas tidur malam. Tubuh kita ini diciptakan dengan ritme alami. Dalam bahasa medis disebut ritme sirkadian. Ritme ini membantu tubuh tahu kapan waktunya bangun, kapan waktunya istirahat. Dan ritme itu sangat dipengaruhi oleh cahaya matahari, oleh gerakan tubuh, dan oleh ketenangan pikiran sejak pagi hingga sore. Coba kita renungkan sebentar. Dalam satu hari penuh, apakah tubuh kita cukup bergerak? Apakah kulit kita sempat merasakan hangatnya sinar matahari pagi? Atau justru sebagian besar waktu kita habiskan di dalam rumah, duduk di kursi, menonton televisi, atau sekadar duduk diam, tanpa menyadari hari telah berganti? Saya teringat Pak Slaman dari Yogyakarta, usianya 73 tahun. Beliau cerita, sejak pensiun, hampir tiap hari hanya duduk di ruang tamu. Malamnya sulit tidur, pikirannya gelisah. Setelah saya anjurkan untuk jalan kaki pelan-pelan setiap pagi sambil menyapa tetangga, tubuhnya jadi lebih segar dan malam harinya mulai bisa tidur lebih tenang. Ternyata sesederhana itu, Bapak Ibu. Dengan berjalan pagi selama 15-20 menit saja, tubuh kita mulai membedakan siang dan malam dengan lebih jelas. Gerakan ringan seperti menyapu halaman, menyiram tanaman, atau menyeka meja makan, bukan hanya membuat rumah bersih, tapi juga mengaktifkan metabolisme tubuh secara perlahan. Satu hal penting yang sering dianggap sepele adalah tidur siang. Tidur sejenak justru bagus untuk tubuh, asal tidak terlalu lama. Kalau tidurnya sampai lebih dari 1 jam, tubuh bisa merasa belum capek di malam hari, dan itu membuat tidur jadi sulit datang. Yang terakhir, pikiran yang tenang sejak siang akan sangat membantu. Kalau ada yang mengganjal, carilah teman bicara. Bisa ke anak, cucu, tetangga dekat, atau teman pengajian. Jangan biarkan isi hati menumpuk sampai malam. Karena kadang, tidur sulit bukan karena tubuh lelah, tapi karena hati belum selesai bicara. Bapak dan Ibu,
Kadang kita sudah menjaga makan, sudah berjalan pagi, sudah membuat kamar tenang, tapi tetap saja mata sulit terpejam. Kalau begitu, mungkin bukan tubuhnya yang belum siap tidur, tapi pikirannya yang masih membawa beban siang hari sampai malam. Relaksasi bukan hanya soal tenang-tenang saja. Ia adalah cara untuk memberi sinyal ke otak bahwa waktu siaga sudah selesai dan kini saatnya istirahat. Banyak orang mengira relaksasi harus ribet atau pakai alat khusus. Padahal tubuh kita sudah punya semua yang dibutuhkan untuk relaksasi, asal tahu caranya. Saya ingin mengajak Bapak Ibu mencoba satu hal sederhana malam ini. Saat suasana sudah hening, duduklah atau rebahan dengan nyaman. Lalu ambil napas pelan lewat hidung, tahan sebentar, dan hembuskan perlahan lewat mulut. Bayangkan setiap kali menghembuskan napas, rasa tegang dan pikiran yang berat ikut keluar. Lakukan ini 10 kali saja malam ini, dan rasakan bedanya. Ada juga cara lain yang bisa membantu tubuh lebih rileks, yaitu dengan menggerakkan otot-otot secara perlahan. Mulai dari kaki, tegangkan selama beberapa detik, lalu lepaskan. Lanjutkan ke betis, paha, perut, sampai ke bahu dan wajah. Setiap pelepasan itu seperti melepas beban harian yang diam-diam tersimpan di tubuh. Kalau Bapak Ibu lebih suka suasana yang sunyi namun hangat, bisa juga dengan mendengarkan suara alam, seperti gemericik air, suara hujan, atau musik instrumental lembut. Banyak orang tua merasa terbantu hanya dengan mendengar suara seperti itu dari radio kecil di dekat tempat tidur. Dan bagi yang lebih nyaman menuliskan isi hati, boleh mencoba membuat catatan ringan. Misalnya, tulis 3 hal kecil yang Bapak Ibu syukuri hari ini. Tidak perlu panjang, yang penting hati terasa lebih ringan sebelum tidur. Ingat, Bapak Ibu, relaksasi bukan tentang memaksa tidur datang, tapi tentang membuka pintu agar tidur bisa masuk dengan tenang, tanpa tekanan, tanpa beban. Dan kadang, satu napas pelan saja cukup untuk memulainya. Bapak dan Ibu, seringkali kita mencari solusi jauh keluar rumah. Padahal, banyak hal yang bisa membantu tidur nyenyak justru sudah ada di dapur atau mungkin tumbuh di halaman belakang rumah sendiri. Saya masih ingat satu sore waktu saya berkunjung ke rumah seorang pasien lansia di Kendal. Namanya Bu Lemanah, usianya 74 tahun. Beliau cerita bahwa sejak muda, ibunya selalu membuatkan minuman hangat dari jahe sebelum tidur. Bukan cuma hangat di badan, Dok, katanya sambil tersenyum, tapi juga bikin hati lebih tenang. Sekarang beliau meneruskan kebiasaan itu. Setiap malam merebus irisan jahe dengan sedikit madu, diminum hangat sebelum naik ke tempat tidur. Dan hasilnya tidurnya jadi lebih lelap tanpa perlu obat apa-apa. Apa yang dilakukan Bu Lemanah sebenarnya bukan hal baru. Jahe sejak dulu dipercaya sebagai bahan alami yang menghangatkan tubuh, melancarkan pernapasan, dan menenangkan lambung. Bila dicampur dengan madu murni, efeknya makin terasa, terutama di malam hari saat udara mulai dingin dan tubuh butuh kenyamanan. Lain waktu, saya juga mendengar kisah dari Pak Mardi di Purbalingga. Beliau biasa menanam serai dan daun jeruk purut di kebun kecil di belakang rumah. Setiap sore, beliau merebus keduanya jadi minuman. Aromanya harum, menenangkan pikiran yang gelisah. Katanya, sambil menyeruput perlahan, beliau suka duduk di serambi dan mendengarkan suara burung menjelang senja. Rasanya seperti diajak pulang ke masa kecil, ujarnya pelan. Bapak dan Ibu juga bisa mencoba daun kelor, kalau ada. Banyak penelitian menunjukkan bahwa daun ini mengandung magnesium dan kalsium yang membantu saraf lebih tenang. Diseduh seperti teh, lalu diminum hangat di malam hari. Rasanya ringan dan menenangkan. Bila tubuh terasa pegal, bisa pula menggunakan minyak kelapa atau minyak zaitun untuk memijat kaki atau punggung secara perlahan. Tidak perlu teknik khusus. Yang penting adalah sentuhan lembut, niat untuk memberi kenyamanan, dan jika memungkinkan, letakkan bunga melati atau lavender di dekat banta. Aroma dari bunga-bunga ini bisa membantu otak lebih rileks, seolah berkata, waktunya beristirahat. Jadi Bapak Ibu, sebelum buru-buru membeli obat, mari lihat kembali apa yang ada di sekitar kita. Mungkin ketenangan yang kita cari sudah lama tumbuh diam-diam di dapur atau kebun rumah sendiri. Bapak dan Ibu, segala upaya yang sudah kita bahas tadi, mulai dari mengatur rutinitas malam, menjaga makan, relaksasi, sampai membuat ramuan alami, semuanya bertujuan agar tidur bisa datang secara wajar dan lembut. Tapi saya juga perlu mengatakan dengan jujur bahwa tidak semua masalah tidur bisa diselesaikan hanya dengan cara alami. Kadang, sulit tidur bukan karena pola yang keliru, tapi karena ada gangguan medis atau emosional yang lebih dalam.
yang perlu diperiksa lebih jauh. Saya teringat Pak Karyo, 71 tahun dari Wonosobo. Beliau sudah mencoba semua cara alami, tapi setiap malam selalu bangun jam 2, lalu tidak bisa tidur lagi sampai pagi. Setelah kami periksa lebih lanjut, ternyata tubuh beliau mengalami gangguan ritme tidur karena tekanan darah tinggi yang belum terkontrol. Setelah pengobatan ringan dan pola hidup yang dibenahi, tidurnya mulai membaik. Bapak dan Ibu, bila Bapak sering merasa sesak napas saat tidur, atau bangun dengan keringat dingin, dada berdebar, bahkan merasa takut tanpa sebab jelas, sebaiknya jangan ditunda untuk berkonsultasi. Apalagi jika siang hari terasa sangat mengantuk meskipun malam sudah tidur cukup, atau suasana hati sering berubah, mudah marah, sulit fokus, merasa sedih tanpa alasan. Bisa jadi itu pertanda ada gangguan yang perlu ditangani lebih serius. Tapi jangan khawatir, pergi ke dokter bukan berarti langsung diberi obat. Justru pemeriksaan lebih awal bisa mencegah gangguan kecil menjadi lebih berat. Yang penting, dengarkan tubuh sendiri. Jangan menunggu sampai rasa lelah berubah menjadi keluhan yang berbahaya. Karena tubuh kita meski sudah menua tetap berhak dipahami dan dijaga dengan penuh perhatian. Bapak dan Ibu, kadang kita lupa bahwa tidur bukan hanya tentang tubuh yang lelah, tapi juga tentang hati yang merasa aman. Dan rasa aman itu seringkali tidak datang dari minuman herbal, bukan dari lampu kamar, tapi dari satu hal yang sangat sederhana, kehadiran orang yang peduli. Saya pernah menemui seorang nenek bernama Bu Yati di Gresik. Beliau tinggal serumah dengan anak dan cucu, tapi tetap merasa sepi. Mereka semua baik, Dok, katanya pelan, tapi sibuk. Setiap malam saya makan sendiri, tidur sendiri. Rasanya seperti jadi tamu di rumah sendiri. Bapak Ibu, bukan berarti kita harus selalu ditemani sepanjang waktu. Tapi satu obrolan kecil sebelum tidur, satu genggaman tangan saat menutup jendela, atau satu pertanyaan tulus seperti, "Ibu hari ini capek enggak?" Itu bisa memberi ketenangan yang dalam, jauh lebih kuat dari ramuan apapun. Bagi anak dan cucu yang mungkin mendengarkan ini, ketahuilah bahwa waktu 5 menit bersama orang tua bisa mengubah malam mereka jadi lebih damai. Menyeduh teh bersama, merapikan selimut, atau sekadar duduk diam di samping tempat tidur bisa menjadi obat yang tak tertulis di resep, tapi bisa menyembuhkan sunyi di hati. Dan bagi Bapak Ibu yang mungkin tinggal sendiri, jangan ragu untuk mencari teman bicara. Tetangga, teman pengajian, bahkan cucu lewat telepon, semua bisa menjadi jembatan untuk menenangkan hati sebelum tidur. Karena pada akhirnya, tidur nyenyak bukan hanya soal fisik, tapi juga tentang perasaan bahwa kita masih didengar, masih dihargai dan tidak sendiri. Bapak dan Ibu, saya tahu banyak di antara kita yang mungkin sudah bertahun-tahun bergantung pada obat tidur. Awalnya 1 tablet saja, lalu lama-lama tubuh mulai terbiasa dan 1 tablet tak lagi cukup, dosis ditambah. Dan ketika mencoba berhenti, tubuh malah gelisah, kepala berat, dada berdebar, akhirnya kembali lagi ke pil yang sama setiap malam. Saya sama sekali tidak menyalahkan siapapun, karena memang ketika tidur sudah menjadi perjuangan harian, manusia akan mencari cara tercepat untuk bisa beristirahat. Tapi Bapak Ibu perlu tahu bahwa ketergantungan itu bisa dikurangi. Pelan-pelan, tidak perlu terburu-buru, tidak perlu langsung berhenti total. Yang penting adalah keberanian untuk memulai dan dukungan dari orang sekitar. Saya pernah mendampingi Pak Hasan dari Salatiga. Beliau sudah minum obat tidur selama 6 tahun. Awalnya, beliau takut sekali untuk berhenti. Tapi setelah kita buat jadwal perlahan, dari 1 tablet dikurangi setengah, lalu diganti dengan teh kelor hangat dan rutinitas malam yang lebih teratur, akhirnya beliau bisa tidur tanpa obat. Memang tidak langsung mudah, tapi setiap malam jadi lebih baik dari malam sebelumnya. Kuncinya ada di kebiasaan baru yang konsisten, mulai dari waktu tidur yang tetap, suasana kamar yang nyaman, makanan yang mendukung, dan tentu saja relaksasi serta kehadiran orang terdekat. Kalau semua itu dibangun pelan-pelan, tubuh akan belajar kembali tidur secara alami. Dan jangan lupa Bapak Ibu, catatlah kemajuan sekecil apapun. Jika semalam Bapak Ibu bisa tidur 3 jam tanpa obat, itu sudah pencapaian luar biasa. Jangan bandingkan dengan orang lain, karena setiap tubuh punya ritmenya sendiri. Yang terpenting, jangan merasa gagal hanya karena masih butuh bantuan. Karena setiap niat untuk memperbaiki adalah awal dari pemulihan. Dan tubuh, tak peduli seberapa tua, selalu punya harapan untuk belajar kembali. Tidur dengan damai. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita semua tahu, tubuh ini sudah melewati banyak hal. Puluhan tahun bekerja, mengasuh, memberi, dan menahan. Maka ketika malam datang, tubuh tidak sekadar butuh tidur,
ia butuh tempat untuk bersandar. Dan tidurlah tempat itu. Bukan tidur yang dipaksakan, bukan pula tidur yang diganggu kekhawatiran, tapi tidur yang datang dari rasa damai. Karena kita sudah cukup berusaha, cukup menerima, dan cukup mengampuni diri sendiri hari ini. Saya ingin mengingatkan kembali, tidur nyenyak bukan hanya milik orang muda, bukan juga hadiah yang datang begitu saja. Tidur adalah hak setiap jiwa yang pernah lelah menjalani hidup. Termasuk Bapak Ibu, yang kini mungkin merasa tubuh tak lagi sekuat dulu, tapi hatinya masih penuh kasih. Selama beberapa menit terakhir, kita telah berbagi tentang cara membangun rutinitas malam, tentang kekuatan ramuan sederhana dari dapur, tentang pentingnya sinar matahari pagi, tentang suara lembut, tentang kehadiran keluarga, dan tentang harapan untuk kembali tidur tanpa ketergantungan. Semua itu bukan sihir, tapi kalau dilakukan dengan sabar dan dengan kasih, maka malam-malam Bapak Ibu bisa berubah. Bukan langsung sempurna, tapi cukup untuk membuat tubuh merasa aman. Dan sebelum video ini selesai, izinkan saya bertanya dengan lembut. Siapa di keluarga Bapak Ibu yang mungkin juga sulit tidur, tapi belum tahu harus mulai dari mana? Tolong bagikan video ini kepada mereka. Mungkin dari satu kiriman kecil hari ini, kita sedang membantu seseorang tidur lebih tenang malam ini. Jangan lupa tinggalkan komentar tentang pengalaman tidur Bapak Ibu, atau kebiasaan malam yang paling membantu. Saya akan senang sekali membaca dan menjawab satu persatu. Sampai bertemu di video berikutnya. Semoga malam ini menjadi awal dari tidur yang lebih damai. Semoga tubuh Bapak Ibu akhirnya bisa berkata, terima kasih, sudah memberiku waktu untuk beristirahat.